Baik, selamat pagi untuk adik-adik semua. Pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Ibu. Apa kabar untuk adik-adik hari ini? Apakah kabar sehat atau tidak? Puji Tuhan. Sehat, Kabar Ibu. baik, Sehat, Ibu. Sehat Ibu, apa selalu. kabar? Nih, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua karena sudah mau bergabung di bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita ini, Ibu meminta satu siswa untuk memulai bimbingan kita ini. Sebelum kita memulai bimbingan kita ini, kita harus berdoa dulu. Ibu minta kepada adik-adik, salah satu adik untuk memimpin kita dalam doa pada pagi hari ini. Mungkin adik Ento Martins, Tevilo Martins bisa membawakan kita dalam doa pada pagi hari ini. Ibu silakan. Adik Ento, bisakah? Ya, Ibu. Bisa membawakan kita doa pada pagi hari ini, Adik Ento? Bisa, Oke, Ibu. baik, silakan. Oke, tenang. Baik, sebelumnya terima kasih. Saya akan memimpin doa menurut agama dan kepercayaan saya, agama Kristen Katolik. Dalam nama Bapa, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu karena begitu besar cinta dan kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau telah melindungi kami di hari-hari saat kami beraktivitas, dan pada kesempatan ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk melakukan kegiatan kami. Semua doa dan permohonan ini kami satukan kepadamu lewat perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik, Ibu ucapkan terima kasih kepada adik Ento karena sudah membawakan kita doa pada pagi hari ini. Baik, nih adik-adik semua pasti sudah kenal satu sama lainnya karena adik-adik semua kan satu kelas. Ya kan adik-adik? Sudah, Iya, Ibu. Ibu. Ya, baik. Sudah, Ibu. Memperkenalkan diri Ibu, nama Ibu Maria Bernadette Pascalia, biasa dipanggil Ibu Ririn. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang pengetahuan tentang hubungan antara jumlah penduduk dengan pemilihan karir. Sebelum kita memulai, apakah ada adik-adik yang bisa memberi pengertian tentang bimbingan konseling karir? Ya, ternyata tidak ada karena baru kali ini ya kita membahas tentang bimbingan konseling karir ini. Baik, Ibu lanjut saja. Ibu akan masuk ke materi ya adik-adik. Pengertian bimbingan dan konseling karir. Dalam bidang bimbingan dan konseling, kita pasti menjumpai bimbingan karir. Dan ada beberapa pengertian bimbingan konseling karir menurut para ahli. Yang pertama, menurut Winkel, bimbingan karir adalah bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, dalam memilih lapangan kerja atau jabatan atau profesi tertentu, serta membekali diri supaya siap memangku jabatan itu. Dan dalam menyesuaikan dengan berbagai tantangan pekerjaan yang dimasuki. Bimbingan karir juga dapat dipakai sebagai sarana pemenuhan kebutuhan perkembangan. Peserta harus dilihat sebagai bagian integral program pendidikan yang dikesan dalam setiap aman belajar bidang studi. Pengertian bimbingan karir yang kedua, menurut Marsudi, bimbingan karir suatu kerangka atau program, proses, teknik, atau layanan yang dimaksudkan untuk membantu individu memahami dan berbuat atas dasar pengenalan diri
dan pengenalan kesempatan-kesempatan dalam pekerjaan, pendidikan, ruang, serta keterampilan menciptakan dan mengelola perkembangan karirnya. 2. Tujuan bimbingan dan konseling karir. Secara umum, tujuan bimbingan konseling karir ada 4 tujuan. Yang pertama, memiliki pemahaman diri atau kemampuan, minat, dan kepribadian yang terkait dengan pekerjaan. Memiliki pengetahuan di dunia kerja dan informasi karir yang menunjang kematangan kompetensi kerja. 3. Memiliki sikap positif terhadap dunia kerja, dalam arti mau bekerja dalam bidang pekerjaan apapun, tanpa merasa rendah diri, asal bermakna bagi dirinya dan sesuai dengan norma agama. 4. Memahami relevan kompetensi belajar atau kemampuan menguasai pelajaran dengan masyarakat dengan persyaratan keahlian atau keterampilan bidang pekerjaan yang menjadi cita-cita karirnya masa depan. Materi yang ketiga, fungsi bimbingan dan konseling karir. Bimbingan karir di sekolah membantu siswa dalam mengenal dan mengembangkan potensi karir siswa masing-masing. Selain itu, bimbingan konseling karir juga memiliki kesatuan proses bimbing manfaat yang dinikmati oleh klien dalam mengarahkan diri dan menciptakan kemandirian dalam memilih karir yang sesuai dengan kemampuannya. Berikut fungsi bimbingan karir, yaitu pertama, memberikan pilihan jurusan kepada siswa karena penjurusan akan mempersiapkan siswa dalam bidang pekerjaan yang kelak diinginkan. 2. Memberikan bekal pada siswa yang tidak melanjutkan sekolah untuk dapat siap kerja sesuai dengan keinginannya. 3. Membantu kemandirian bagi siswa yang ingin ataupun harus belajar sambil bekerja. Materi yang keempat, hubungan antara jumlah penduduk dan pemilihan karir. Kependudukan merupakan hal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, serta kematian, dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut ketakwaan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam perencanaan pembangunan, data kependudukan memegang peran yang sangat penting. Tenaga kerja merupakan faktor yang terpenting dalam proses produksi. Sebagai sarana produksi, tenaga kerja lebih penting daripada sarana produksi lain seperti bahan-bahan mentah, bumi, dan air serta lain sebagainya. Menempatkan penduduk sebagai modal, kekuatan, sasaran, pelaku, dan sekaligus tujuan pembangunan merupakan suatu keharusan. Jika tidak, maka dapat berimplikasi melahirkan ketidakharmonisan dalam tatanan keserasian sosial yang menjurus pada konflik-konflik sosial. Ruang lingkup demografis meliputi hal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, dan lain sebagainya. Hukum merupakan sekumpulan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dengan tujuan mengatur kehidupan bermasyarakat dan terdapat sanksi. Sedangkan ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dengan demikian, yang dimaksud dengan hukum ketenaga kerjaan adalah seluruh peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Jadi hubungan antara jumlah penduduk dan pemilihan karir itu, jika jumlah penduduk banyak, maka para pemerintah harus lebih mementingkan arena pembangunan agar pada saat siswa-siswi yang mau lulus pada saat kelas 3 SMA, mungkin ada orang
tua mereka yang kesulitan ekonomi, maka mereka ini akan bekerja dengan menggunakan ijazah SMA, sehingga di pemerintah harus membangun lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya agar setiap siswa yang orang tuanya ekonominya rendah, mereka tidak melanjutkan perkuliahan, tetapi mereka bisa bekerja di tempat yang tempat yang masuk dengan menggunakan ijazah SMA saja. Baik, sekian materi kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih karena adik-adik sudah mendengarkannya dengan baik. Jadi, apakah Ibu ingin bertanya apakah pada penjelasan tentang hubungan antara jumlah penduduk dengan pemilihan karir, apakah adik-adik sudah mengerti atau belum? Kalau belum, bisa memberikan pertanyaan atau kita bisa saling tanya jawab sesama teman. Ibu persilakan. Apakah adik-adik semua sudah mengerti dengan apa yang Ibu jelaskan tadi? Yang ingin bertanya dipersilakan. Sudah pas, Teman- Ibu. Sudah pas? Teman Sudah pas, Irfan, Ibu. Agil, Sudah, Ibu. sudah mengerti dengan apa yang Ibu jelaskan tadi? Oke, sudah semua. Ibu ucapkan terima kasih karena teman-teman juga sudah mengerti dengan apa yang Ibu jelaskan tadi dan sudah menyimak dengan sangat baik sekali penjelasan Ibu menjelaskan materi kita tadi. Ibu ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman semua. Ya, berhubungan waktu kita sudah hampir habis, maka Ibu akan menutupi kegiatan kita pada hari ini, adik-adik. Sebelum kita menutupi kegiatan kita hari ini, salah satu dari adik-adik bisa membawakan kita dalam doa penutup, dipersilakan. Adik Hafisa, adik Rifana Doki bisa membawa kita dalam doa, dipersilakan. Saya, Ibu. Iya, adik, dipersilakan. Baik, teman-teman, izinkan saya berdoa sesuai agama dan keyakinan saya, yakni Islam. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walasri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis sabri haqqi wa tawassaw bis sabri. Ya Allah, terima kasih atas kesempatan yang kuberikan kepada kami hingga kami bisa melaksanakan kegiatan kami pada pagi hari ini dari awal hingga selesai. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu ucapkan terima kasih kepada teman Nafisa yang sudah membawakan kita doa penutup pada pagi hari ini. Dan nanti Ibu akan memberitahukan adik-adik lagi tentang bimbingan konseling kelompok kita selanjutnya ya adik-adik, dengan materi juga yang berbeda-beda, yang berbeda pula. Oke, ya adik-adik selamat pagi. Semoga adik-adik sehat selalu dan terhindar dari Ibu. Selamat pagi, Ibu. Terima kasih, Ibu. Selamat pagi, terima kasih, Bu. sama-sama. Sampai jumpa lagi, Ibu. Dah, Ibu.